Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku fikih bermadhab. Dan insya Allah yang akan kita baca adalah pengantar tentang ijtihad. Bagi Bapak Ibu yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 197. Salah satu di antara pelengkap yang perlu kita ketahui dalam masalah memahami sebuah kerajaan fikih, saya sebut kerajaan fikih, adalah memahami bagaimana proses seorang ulama mujtahid bisa mendapatkan hukum dari dalil yang ada. Beberapa kali telah kita sampaikan sebuah ilustrasi, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Ghazali, bahwa perumpamaan hukum yang bisa kita pelajari dari keterangan para ulama itu ibarat sebuah pohon, yang pohon ini menghasilkan buah. Namun tidak semua orang bisa memetik buah itu. Hanya ada orang tertentu yang bisa memetiknya. Masyarakat di sekitarnya mereka menunggu di sekitar pohon. Sementara orang yang bisa memetiknya, dia datang dan berusaha memetik sesuai dengan metode yang dia punya. Ada yang menggunakan metode A, ada yang menggunakan metode B, ada yang menggunakan metode C, dan seterusnya. Ada beberapa orang yang punya kemampuan memetik, tapi dia punya metode yang berbeda. Nah, perumpamaan itu, pohon adalah sebuah dalil. Sedangkan buah itu adalah hukumnya. Dan orang yang punya kemampuan memetik ini disebut sebagai ulama mujtahid. Sedangkan metode bagaimana cara dia memetik adalah metode ijtihad. Sementara orang yang berada di sekitarnya adalah masyarakat awam, baik muqallid maupun thalibul ilmi, yang dia mempelajari bagaimana thalibul ilmi, dia mempelajari metodologi bagaimana cara orang ini memetik. Sedangkan muqallid dia tidak belajar metodologinya, tapi dia hanya menerima hasil. Kurang lebih itulah gambaran hubungan antara hukum, sumber hukum yaitu Al-Quran dan Sunnah serta ijma', dengan keberadaan para ulama mujtahid dan metodologi ijtihad serta masyarakat yang berada di sekitarnya, baik di kalangan orang awam maupun di kalangan orang yang talibul ilmi, orang yang serius belajar ilmu agama. Baik. Sekarang kita akan baca keterangan sebagai pengantar tentang ijtihad. Pengantar ini tidak ditujukan untuk para mujtahid atau para ulama. Jelas ya, karena buku kita berbahasa Indonesia dan tentu saja untuk setingkat ulama mujtahid atau para ulama tidak mungkin dia menggunakan referensi yang seperti ini. Tentu dia akan menggunakan referensi yang lebih tinggi. Oleh karena itu pengantar ini tidak ditujukan untuk para mujtahid atau para ulama atau bahkan para talibul ilmi yang ingin beristihad. Tidak. Namun ditunjukkan untuk orang yang belajar agama yang tingkatannya di bawah ulama. Oleh sebab itu kita tidak bahas hal-hal apa yang perlu disiapkan. Kita tidak membahas hal-hal apa yang perlu disiapkan oleh orang yang hendak beristihad. Kita tidak membahas itu. Apa sih pelengkap bagi orang yang ingin beristihad? Apa saja yang harus disiapkan oleh orang yang mau beristihad? Kita tidak membahas itu. Tetapi yang akan kita bahas adalah pengenalan tentang istilah ijtihad. Dan seperti apa gambaran umum ijtihad. Sehingga intinya biar kita nggak katrok ketika mendengar istilah ijtihad, kita nggak merasa sangat asing ketika mendengar istilah ijtihad. Setidaknya dengan memahami ini, kita bisa termotivasi untuk menjadi mujtahid atau minimal menghargai para ulama mujtahid. Termotivasi berarti dia punya keinginan kuat untuk bisa naik ke tingkatan mujtahid atau minimal menghargai seorang ulama mujtahid. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ijtihad? Ijtihad
secara bahasa berasal dari kata al-juhdu atau al-jahdu. Tulisannya seperti ini. Secara bahasa berasal dari kata al-juhdu atau al-jahdu. Tulisannya semacam ini ya. Yang berarti kesulitan atau kesusahan. Dia mengalami al-jahd, berarti dia mengalami kesulitan. Kemudian kata tersebut digunakan untuk menyebut usaha keras dalam mengatasi kesulitan. Usaha yang keras dalam mengatasi kesulitan disebut dengan al-jahd. Sehingga kita mengenal ada istilah jihad. Yang itu tidak hanya berupa perang, termasuk juga jihad dalam urusan yang lain. Kita mengenal istilah ijtihad, yang itu merupakan usaha keras yang dilakukan oleh para ulama untuk menggali hukum dari dalil yang ada. Baik, ini makna ijtihad secara bahasa. Kita tinggalkan makna ijtihad secara bahasa, kita beralih ke makna istilah. Secara istilah atau secara bahasa, istilah ijtihad digunakan sebatas pada hal yang membutuhkan usaha keras. Dengan demikian, kegiatan yang ringan tidak menggunakan kata ijtihad. Si A berijtihad untuk menggendong batu. Ini kalimat yang benar. Tapi kalau kalimatnya si A berijtihad untuk mengangkat kerikil, ini kalimat yang salah. Untuk mengangkat sebuah kerikil atau sebuah gelas seperti ini tidak butuh berijtihad. Sehingga kalau ada ungkapan saya berijtihad untuk bisa mengangkat sebuah gelas ini, Masya Allah, ada apa dengan gelas itu? Berat sekali. Wah, berarti ya ada hal gaib yang membuat berat gelas ini. Jadi malah bermasalah nanti. Adapun secara istilah ada definisi yang disampaikan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Saya gunakan yang terdekat saja ya. Ada banyak definisi yang disampaikan oleh para ulama masa silam, tapi saya ambil yang terdekat agar lebih memudahkan bagi kita untuk memahami. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, al-ijtihad adalah badlul juhdi liidraki hukmin syar'i. Badlul juhdi liidraki hukmin syar'i. Jadi ini kalau kita kasih harokat, badlul juhdi liidraki hukmin syar'iyyin. Inilah ijtihad. Mengerahkan kemampuan dan kesungguhan untuk memahami suatu hukum syariat. Mengerahkan kemampuan dan kesungguhan untuk memahami suatu hukum syariat. Usaha untuk memahami hukum syariat itu dilakukan dengan menggali berbagai macam dalil dan kandungannya. Sehingga dari situlah kita bisa mendapatkan sebuah kesimpulan. Sebenarnya kalau kita lihat secara umum ada dua bentuk yang dilakukan oleh seorang ulama mujtahid ya. Jadi objek ijtihad kalau kita bagi sebenarnya ada dua. Baik. Yang pertama, untuk masalah ibadah dan masalah hukum atau mungkin lebih tepat untuk ibadah ya. Untuk masalah ibadah, maka objek utama ijtihad adalah dalil atau sumber hukum. Lebih tepatnya sumber hukum. Sumber hukum ini meliputi Al-Quran, hadis Nabi SAW, dan diantaranya adalah ijma ulama, kemudian keterangan dari para sahabat, fatwa sahabat, dan seterusnya. Itu merupakan sumber hukum. Kemudian yang kedua adalah masalah muamalah, atau lebih tepatnya hukum muamalah.
hukum dalam urusan dunia. Urusan dunia meliputi muamalah, kemudian masalah makanan dan sekitarnya, itu urusan dunia. Untuk hukum dalam urusan dunia, berarti objek ijtihad di situ adalah dua hal. Yang pertama, memahami kasus. Memahami kasus. Kemudian yang kedua adalah mendekatkan kasus ini kepada sumber hukum. Mendekatkan kasus ini kepada sumber hukum untuk bisa diketahui kesimpulan hukum. Baik. Sehingga dalam masalah muamalah, pada saat orang itu beristihad, dia sudah punya piranti, yaitu dalil-dalil yang sudah dihafal, yang sudah dia ketahui, baik dari Al-Quran, hadis Nabi SAW, maupun fatwa para sahabat. Lalu ada orang bertanya tentang kasus tertentu, berkaitan dengan hal yang baru di lapangan, tentang masalah muamalah. Maka dia dituntut untuk melakukan dua hal. Yang pertama adalah memahami kasus. Karena kalau dia nggak paham kasus, dia tidak akan bisa membuat kesimpulan hukum. Dia harus memahami kasus. Setelah paham kasus, maka tugas dia yang kedua adalah mendekatkan kasus ini dengan dalil yang dia punya, dengan sumber syariat yang dia punya, untuk dicari seperti apa hukumnya. Sehingga dalam masalah urusan dunia, orang perlu untuk melakukan pendekatan terhadap kasus yang ada. Yang pernah kita sampaikan itu adalah tahapan tasawur dan tahapan takyif fikih dalam memahami kasus yang ada di lapangan. Baik. Dan itu semuanya dilakukan dengan badlul juhdi, dilakukan dengan usaha yang keras, mengerahkan kemampuan dalam rangka untuk bisa menggali dan memahami hukum syariat di masalah tertentu. Selanjutnya, poin yang kedua, ijtihad itu wajib selalu ada di tengah umat. Permasalahan umat akan selalu ada dan berkembang, yang menuntut mereka untuk memahami hukumnya. Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan hukumnya, sehingga dibutuhkan orang yang mampu menggalinya dan memahaminya untuk disampaikan di tengah masyarakat. Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan hukumnya, yaitu apa? Sumber syariat, Al-Quran dan hadis. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima, atau kama qala Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian tidak akan jadi sesat. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Kalian tidak akan jadi sesat selama kalian berpegang kepada duanya, selama kalian berpegang kepada keduanya. Yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, walladzina dinullaha alaihi. Kesimpulan di mana kami beragama kepada Allah dengan kesimpulan itu, yang kami yakini sebagai bagian dari agama adalah annahu la budda ayyakuna fil ummati ulama mutakhassisun. Bahwasanya harus di tengah umat ini ada ulama mutakhassis, ulama yang dia membidangi ilmu tertentu, yang mendalami ilmu tertentu, mutakhassis, membidangi ilmu tertentu. Ala ilmin bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa mawatinil ijma' wa fatawas sahabah wa tabi'in wa man jaa ba'dahum. Yang dia memahami, pakar dalam urusan ilmu tertentu. Mutakhassis berarti pakar dalam ilmu tertentu, yang dia memahami kandungan dari firman Allah dalam masalah itu, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah tersebut, mawatinul ijma', permasalahan ijma' yang telah dibahas oleh para ulama di masa silam,
kemudian fatwa para sahabat, fatwa tabi'in, dan ulama generasi setelahnya. Baik, coba kita lihat ya di sini. Dalam ensiklopedia fikih, Mausu'ah Fiqhiyah menyebutkan bahwa komponen ijtihad, untuk bisa beristihad ada beberapa hal yang dibutuhkan. Yang pertama, paham makna Al-Quran. Yang kedua, paham sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, tahu titik-titik ijtihad. Yang keempat, ngerti fatwa para sahabat. Yang kelima, paham fatwa ulama tabi'in dan generasi setelahnya. Orang kalau mempelajari 5 ini, insya Allah dia bisa menjadi seorang mujtahid. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan hal ini melalui firman-Nya. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak sepatutnya seluruh mukmin pergi ke medan perang. Sehingga kalau misalnya di sebuah kelompok ya, atau negara mengadakan mobilisasi massa, semua warganya wajib militer. Dan untuk saat ini semua warganya harus berangkat dalam rangka berjihad. Akibatnya karena semua warganya harus wajib militer, mereka harus meninggalkan aktivitas-aktivitas yang sifatnya non-militer. Misalnya belajar ilmu agama atau berdagang, yang itu non-militer ditinggalkan. Karena semuanya harus wajib militer, misalnya ya. Maka Allah kasih peringatan, jangan semuanya. Tinggalkan sebagian orang, beberapa orang dari tiap golongan di antara mereka untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang ilmu agama. Coba Anda lihat di sini ya. Beberapa orang dari tiap golongan di antara mereka. Artinya, bukan dalam satu negara itu cuma beberapa orang, tidak. Tapi dari tiap golongan. Misalnya, di kecamatan A tinggalkan 5 orang. Di kecamatan B tinggalkan 5 orang. Di kecamatan C tinggalkan 5 orang. Sehingga kebutuhan itu merata. Dan dia mengcover di banyak tempat. Dia mengcover di banyak tempat. Yang ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa orang yang hafidh Quran, orang yang hafal Quran wajib ada dalam satu lingkungan tertentu. Sehingga misalnya di satu kecamatan A, minimal harus ada orang yang hafidh Quran. 1. Di kecamatan B harus ada 1 orang yang hafidh Quran. Ini sebagaimana keterangan As-Suyuti ya, dalam Al-Itqan, bahwa di masing-masing daerah harus ada pemerataan orang yang menjaga agama. Dan salah satu di antara wujud penjagaan agama itu adalah keberadaan orang yang hafidh Quran di kecamatan tersebut. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kewajiban sebagian orang untuk tidak ikut jihad, Allah sebutkan min kulli firqah. Dari setiap firqah ada nafar, ada sekelompok orang. Falaula nafara min kulli firqah. Dari setiap firqah ada nafara, ada beberapa orang di setiap kelompok. Artinya di setiap orang yang nantinya akan ditinggalkan. Misalnya di setiap kecamatan. Satu firqah, satu kecamatan. Firqah yang kedua, satu kecamatan. Ada nafar, beberapa orang. Minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din, yang tugasnya memahami masalah agama. Masya Allah. Anda bisa lihat ya, satu-satunya orang yang diizinkan tidak ikut jihad di kalangan lelaki adalah karena belajar agama. Satu-satunya orang yang diizinkan tidak ikut berjihad di kalangan lelaki adalah karena dia ingin belajar agama. Maka kalau tidak ada kegiatan jihad, negara dalam kondisi aman, tidak ada mobilisasi massa, mereka tidak diwajibkan siaga perang, tidak diwajibkan untuk
wajib militer. Seharusnya semua orang belajar agama. Kalau dalam kegiatan jihad ada sebagian orang yang dia boleh tidak ikut jihad karena harus belajar agama. Maka berarti kalau tidak ada kegiatan jihad seharusnya semua orang belajar agama. Ya, meskipun dengan tetap berwirausaha, dengan tetap dia bekerja sebagai ASN atau sebagai aparat, tapi dia harus menyisakan waktu untuk belajar agama. Tujuannya apa? Waliyundiru qaumahum, untuk memberi peringatan kepada kaumnya. Idza raja'u ilaihim la'allahum yarji'un, ketika mereka pulang sehingga kondisi sudah normal, la'allahum yahdharun, agar mereka tetap menjaga diri. Sebab musuh itu ada dua. Yang pertama adalah musuh yang kelihatan kasat mata, dan itu bentuknya adalah ketika ada musuh yang dia merongrong stabilitas negara muslim. Dan yang kedua, musuh yang tidak kelihatan, itulah setan, dan dia menyesatkan manusia dengan cara memberikan syubhat, racun-racun pemikiran, dan aneka syahwat, sehingga kalau tidak ada ulama yang menjaganya, ya, fungsi jihad jadi tidak berlaku. Orang berjihad, setelah jihad menang, balik pulang maksiat. Nah, terus ngapain? Seharusnya kan negara ini dijaga untuk tetap mempertahankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka keberadaan orang yang berilmu dalam rangka untuk menjaga itu. Mari kita perhatikan ayat di atas. Jihad termasuk salah satu kewajiban dalam Islam yang paling agung. Kendati demikian, Allah perintahkan agar ada sebagian orang yang tidak dilibatkan dalam jihad dalam rangka tafaqquh fid din, memahami pelajaran agama. Artinya harus disiapkan sekelompok orang yang khusus memahami agama, agar nantinya bisa memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya. Dalam fatwa Islam dinyatakan, walam tazalil ummatu tamurru 'alaihan nawazil. Selalu muncul aneka kasus baru di tengah umat. Wa yahtajul muslimuna ila ma'rifati hukmillahi ta'ala fiha. Dan kaum muslimin sangat butuh untuk mengetahui hukum Allah dalam masalah baru itu. Wala yatimmu dzalika illa bil ijtihad, dan itu tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan ijtihad fin nadhari fil adillati syar'iyyah li ma'rifatil hukmi syar'i laha. Yang ijtihad itu adalah menyimpulkan hukum syar'i dalam rangka untuk memahami masalah tersebut. Masya Allah, betul apa yang dikatakan. Sehingga kalau semua orang diam, tidak ada yang mau membahas masalah uang digital, tidak ada yang mau membahas masalah transaksi online, tidak ada yang mau membahas masalah hal-hal yang baru dalam urusan zakat, akhirnya masyarakat nggak tahu jawaban. Saya punya kasus kayak gini, punya kasus kayak gini, ini gimana caranya? Tahu urusan kamu sendiri, saya nggak mau tahu. Saya urusannya ini, kamu urusannya itu. Andai kan seperti itu gimana coba? Maka Masya Allah, kehadiran para asatidzah yang mereka membahas masalah muamalah, hal-hal yang kontemporer diangkat, orang jadi tahu jawaban. Saya melihat betapa besarnya jasa penulis kitab Harta Haram dalam Muamalah Kontemporer, Al-Ustadz Dr. Irwandi Tarmizi, hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Buku beliau yang relatif tebal bagi masyarakat kita, lengkap membahas aneka permasalahan yang dulu mungkin tidak pernah dikaji di Indonesia. Masalah dunia perbankan, masalah dunia bisnis kontemporer, hal-hal yang baru yang mungkin sama sekali tidak pernah dikaji sebelumnya. Lalu beliau hadirkan sehingga masyarakat Indonesia tidak lagi katrok, ya, tidak lagi merasa aneh membahas seperti itu. Yang dulu mungkin masalah riba jarang disinggung, kemudian disinggung. Dan kita memohon kepada Allah, semoga amalnya para asatidzah, para guru dalam masalah agama
yang mereka mendekatkan aturan agama kepada masyarakat, kepada umat, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang saleh, amal yang menghasilkan pahala besar. Asy-Syatibi rahimahullah menjelaskan bahwa ijtihad merupakan bagian fardu kifayah. Beliau menjelaskan bahwa semua hal yang menjadi kebutuhan umat Islam harus dilayani oleh unsur umat. Masya Allah. Semua yang menjadi kebutuhan umat harus dilayani oleh unsur umat. Unsur umat itu siapa? Ya bagian dari umat. Misalnya al-imarah. Harus ada di antara unsur umat yang bisa melakukannya. Al-imarah berarti masalah kepemimpinan. Termasuk juga dalam ijtihad, harus ada di tengah umat yang dihadir berijtihad. Tidak boleh semuanya tidak mau belajar, tidak boleh. Asy-Syatibi menggambarkan bahwa umat melakukan perjalanan bersama. Untuk menempuh perjalanan itu, mereka membutuhkan banyak bekal. Beliau lantas menyebutkan aneka bekal itu. Lalu beliau mengatakan, wa in kana bihi quwwatu zadin fis sayri ila ayyasila ila aqsal ghayati fil mafrudatil kifaiyah wa fil lati yanduru man yasilu ilaiha kal ijtihadi fi syari'ah wal imarati fabidzalika tastaqimu ahwalud dunya wa a'malul akhirah bihi. Beliau mengatakan, ketika umat memiliki bekal kekuatan dalam melakukan perjalanan hingga sampai ke puncak tujuan dalam masalah fardu kifayah dan dalam hal yang jarang orang bisa mencapainya seperti ijtihad dalam urusan syariat dan imarah. Imarah berarti kemampuan dalam memimpin. Maka dengan kondisi ini kehidupan di dunia bisa terlaksana dengan baik, demikian pula kehidupan di akhirat. Masya Allah, gambaran yang luar biasa. Umat seperti melakukan perjalanan jauh. Yang perjalanan ini menempuh waktu yang lama dan membutuhkan banyak sekali bekal. Sehingga bekal itu harus ada di dalamnya. Karena kalau tidak, akan menghalangi perjalanan mereka menuju tujuan besarnya. Dan orang yang menghadirkan bekal itu di tengah umat, dia adalah para pelaksana fardu kifayah, pahalanya sangat besar. Pelaksana fardu kifayah itu gambarnya kayak gini ya. Andai kan nggak ada orang ini, semua orang berdosa. Itulah pelaksana fardu kifayah. Sehingga misalnya dalam satu kampung, masuk waktu sholat, ada orang yang adzan. Kalau dalam satu kampung itu nggak ada satupun orang yang mau adzan, sudah masuk waktu sholat, masjidnya kosong, ditutup, nggak ada seorang yang mau sholat, yang mau adzan, semua orang di kampung itu berdosa. Semua orang di kampung itu berdosa. Tapi datang satu orang, ya, saudara kita yang bernama Ahmad. Dia datang, lalu dia adzan ini Ahmad. Ketika Ahmad adzan, mengumandangkan adzan, maka menggugurkan kewajiban masyarakat satu kampung. Coba Anda bayangkan, Ahmad ini berjasa atau tidak? Sangat berjasa. Kenapa sangat berjasa? Karena andaikan Ahmad ini nggak mau adzan, satu kampung berdosa. Ahmad berdosa, tetangganya seluruhnya berdosa, semuanya berdosa. Tapi Ahmad adzan. Dengan adzannya Ahmad, satu kampung tidak lagi berdosa. Masya Allah, betapa besarnya jasa beliau bagi masyarakat kampungnya. Meskipun masyarakat kampungnya tidak merasa dan mereka juga tidak bakalan berterima kasih kepada Ahmad. Hal yang sama juga terjadi pada ulama mujtahid. Andaikan semuanya diam, gak ada yang mau belajar, lalu masalah umat tidak terjawab, banyak orang yang gak tahu, semuanya berdosa. Tapi dengan hadirnya seorang ustadz yang dia mau membahas itu, dia luangkan waktu untuk belajar, dia luangkan waktu untuk memahami kasus, lalu dari situ dia bisa paham, kemudian dia sampaikan kepada umat, dari situlah umat dapat jawaban, menggugurkan dosa umat. Ini orang yang berjasa. Masyarakat menyebut bahwa ilmu kedokteran, ilmu teknik, ilmu komputer, dan seterusnya adalah fardu kifayah, sehingga mereka berlomba mewujudkan para dokter ahli. Kemudian mereka juga mewujudkan seorang ahli teknik, seorang programmer, dan ahli-ahli yang lainnya untuk melayani umat.
Seharusnya semangat yang sama juga mereka lakukan untuk mewujudkan seorang ahli dalam bidang ilmu agama sampai pada tingkat mujtahid. Hal itu didasari oleh realita bahwa permasalahan fikih di masyarakat sangat banyak dan selalu berkembang sehingga dibutuhkan penjelasan dan keterangan dari para ulama mujtahid. Dipahami ya? Masya Allah. Saya menggunakan kias dalam masalah ini. Kalau orang berjuang untuk mendatangkan dan mewujudkan seorang dokter yang ahli, seorang insinyur yang ahli, seorang programmer yang ahli, seorang ahli politik, ahli ini, maka kita juga butuh seorang ahli agama. As-Suyuti menyebutkan bahwa masyarakat akan berdosa ketika mereka tidak mengupayakan keberadaan ulama mujtahid. Bagaimana kondisinya? Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kalimat terakhir yang ingin kami catat adalah masyarakat berdosa jika mereka tidak mengupayakan keberadaan seorang ulama mujtahid di tengah mereka. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan insya Allah akan kita lanjutkan setelah tayangan berikut.